Profil Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma dari bahasa Sunda adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang Maharesi, yaitu Raja di Rajaguru Jayasingawarman. Lalu ada sejarah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor kekuatan yang mengarahkan bahkan menjadi penentu gerak sejarah. Sejarah ekonomi masyarakat pada periode Kerajaan Tarumanagara yang eksis pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi merupakan langkah penting dalam memahami dinamika sosial, politik, dan budaya masa tersebut. Lalu ada sejarah ekonomi Kerajaan Tarumanagara. Ekonomi Kerajaan Tarumanagara bahwa daerah yang bernama Holing diduga terdapat di Jawa Barat menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Selain itu, masyarakatnya memiliki kemampuan dalam membangun infrastruktur seperti benteng-benteng kayu untuk pertahanan, serta rumah-rumah yang beratapan daun kelapa, mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Di samping itu, keahlian mereka dalam memanfaatkan bunga kelapa untuk memproduksi minuman keras menunjukkan kreativitas dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ekonomi pada zaman Kerajaan Tarumanagara. Kehidupan ekonomi dari masyarakat Kerajaan Tarumanagara bisa dikatakan maju. Hal ini karena ekonomi masyarakat sudah tertata dan ada pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mendukung kehidupan. Menurut berita Tiongkok dari catatan Fahin, diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanagara bergantung pada beberapa sektor. Sektor ekonomi dari Kerajaan Tarumanagara ini berupa peternakan, pertanian, perdagangan, dan perburuan binatang. Sektor ekonomi dari Kerajaan Tarumanagara. 1. Pertanian, 2. Peternakan, 3. Perdagangan, 4. Sumber daya alam, 5. Perburuan binatang atau hewan. Pertama, ada sektor pertanian. Pertanian menjadi salah satu sumber utama ekonomi Kerajaan Tarumanagara. Daerah aliran Sungai Citarum yang sumber menjadi salah satu pusat pertanian yang menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, palawija, dan tanaman lainnya. Irigasi yang dibangun oleh Raja-Raja Tarumanagara seperti yang tercatat dalam prasasti menunjukkan upaya mereka untuk mendukung sektor pertanian. Sebagai salah satu kerajaan Tarumanagara yang strategis di dekat aliran sungai seperti Sungai Citarum mendukung perkembangan pertanian, terutama padi sebagai komoditas utama. Hasil pertanian yang melimpah menjadi dasar bagi kestabilan ekonomi kerajaan. Bukti Kerajaan Tarumanagara sudah maju di bidang pertaniannya bisa dilihat dari temuan berbagai alat bantu yang erat hubungannya dengan usaha perladangan dan pertanian. Selanjutnya, yang kedua, sektor peternakan. Pada zaman Kerajaan Tarumanagara sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, sektor peternakan merupakan salah satu bagian dari perekonomian masyarakat pada masa itu. Sektor peternakan mungkin melibatkan pemeliharaan hewan untuk berbagai kebutuhan seperti transportasi, konsumsi, yaitu misalnya ada daging atau susu, serta ritual keagamaan. Beberapa hewan yang mungkin dipelihara antara lain sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Selain itu,
Masyarakat pada masa itu juga dikenal sebagai memiliki sistem irigasi yang maju yang mendukung pertanian yang kemungkinan berhubungan dengan pemeliharaan hewan ternak. Selanjutnya ada yang ketiga, itu sektor perdagangan. Perdagangan pada zaman ekonomi kerajaan Tarumanagara terletak di jalur perdagangan yang strategis antara India dan Cina, yang membuatnya menjadi pusat perdagangan penting. Barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, logam, dan perhiasan diperdagangkan di kerajaan ini. Pelabuhan-pelabuhan seperti di sekitar muara Sungai Citarum memungkinkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia lainnya seperti India dan Tiongkok. Selanjutnya yang keempat, yaitu sektor sumber daya alam. Ekonomi sumber daya alam pada zaman kerajaan Tarumanagara ini juga mengandalkan hutan seperti kayu dan rotan, serta hasil tambang seperti logam, yaitu emas, perak, tembaga yang dapat digunakan untuk kerajinan atau perdagangan. Salah satu prasasti yang terkenal yakni prasasti Syaruteun menyebutkan tentang penanaman pohon dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh masyarakat dari kerajaan Tarumanagara pada saat itu. Yang kelima, sektor pemburuan hewan. Pada zaman kerajaan Tarumanagara, sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemburuan hewan memiliki peran penting. Pemburuan hewan dilakukan baik untuk konsumsi, upacara keagamaan, maupun untuk mendapatkan hasil seperti kulit dan bulu hewan. Pemburuan ini dilakukan di hutan-hutan yang ada di sekitar wilayah kerajaan. Hasil dari pemburuan ini juga dapat menjadi komoditas yang diperdagangkan. Sektor ekonomi pemburuan hewan ini meskipun tidak sepopuler sektor pertanian atau perdagangan, tetap memberikan kontribusi dalam kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanagara. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, perekonomian Tarumanagara didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, keterampilan masyarakat, dan hubungan perdagangan internasional. Kombinasi ini menunjukkan bahwa kerajaan tersebut memiliki sistem ekonomi yang maju dan adaptif, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan kerajaan. Pengetahuan tentang perekonomian Tarumanagara juga memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat masa lalu mengelola sumber daya mereka untuk menciptakan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan peradaban.